Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Polandia, yaitu seorang wanita yang dikuliti hidup-hidup. Simak terus ceritanya ya. Katarzyna Zawada lahir di Krakow, Polandia, dan ia merupakan mahasiswa yang berusia 23 tahun yang saat itu belajar agama di Universitas Jagiellonian pada tahun 1998. Dia dikenal sebagai orang yang baik hati, namun sebenarnya dia ini seorang introvert guys. Dia lebih memilih kesendiriannya daripada bergaul dengan orang lain. Nah, kehidupannya dia berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia, karena selama ini ia sangat dekat sama ayahnya. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia, saking dia kehilangannya sampai ia mengalami depresi yang sangat berat. Sekitar bulan Oktober 1998, Katarzyna mulai jarang masuk universitas nih, atau dikatakan dia sering bolos dari kampusnya, sampai dia sama sekali benar-benar berhenti menghadiri kelasnya sama sekali. Sebenarnya alasannya tidak diketahui guys, namun spekulasi menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan besar disebabkan karena mentalnya yang buruk. Pada tanggal 12 November 1998, ceritanya Katarzyna ini dijadwalkan menemui ibunya di klinik psikiatri Nowa Huta, tempat dia dirawat karena depresinya. Mereka janjian ketemuan dijadwalkan pada jam 6 sore, namun ketika waktu tersebut tiba, Katarzyna pun belum muncul. Ibunya yang sedang menunggunya semakin khawatir seiring berjalannya waktu. Ya, namanya dia seorang ibu ya, dia mempunyai firasat ada sesuatu yang tidak beres pada putrinya. Karena Katarzyna biasanya pasti memberitahunya apabila tidak datang atau melewatkan janjinya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampai bulan pun berganti bulan. Katarzyna pun seolah menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya sampai suatu hari yang mengerikan pada tanggal 6 Januari 1999. Ada seorang anggota kru di kapal tunda yang melakukan perjalanan di Sungai Vistula mendengar sesuatu tersangkut di baling-baling kapalnya. Nah, penyebab umumnya biasanya adalah dahan pohon atau ranting pohon yang seringkali tersangkut. Hal itu dengan mudah dapat dicabut, namun kali ini para kru mencium bau busuk yang asing bagi mereka. Ketika mereka bergotong royong merogoh baling-baling kapal itu, mereka mulai mengeluarkan benda asing yang tersangkut di sana. Nah, benda tersebut adalah bahan tebal dan seperti karet yang aneh. Tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Awalnya tidak ada yang bisa mengidentifikasi apa sebenarnya itu, sampai mereka melihat ada sebuah telinga manusia yang terlihat di antara bahan tersebut. Dan bahan tersebut ternyata adalah sebuah bongkahan besar kulit manusia. Bagian-bagian tubuh terjerat di baling-baling dan membuat kapal tidak bisa bergerak. Para kru pun segera menelpon polisi tentang penemuan mereka. Dan seketika polisi pun tiba, mereka menemukan lebih banyak potongan tubuh. Awalnya mereka menduga ada mayat yang dimusnahkan oleh kapal yang terapung di sebuah sungai. Namun pemeriksaan terhadap potongan-potongan tersebut menunjukkan bahwa kulit batang tubuh sengaja dihilangkan dan anggota badan serta kepala yang terpotong. Seram sekali. Kulitnya dipersiapkan sedemikian rupa seolah-olah pembunuhnya ini ingin membuat sebuah baju kulit yang bisa dipakai guys. Penyelidik menetapkan bahwa kulit tersebut telah mengapung di Sungai Vistula selama beberapa minggu. Setelah melakukan pencarian ekstensif di sungai pada tanggal 14 Januari, satu kaki kanan juga ditemukan. Mereka juga menemukan potongan pakaian. Namun, sisa jenazah termasuk kepala dan anggota badan lainnya tidak pernah ditemukan. Aneh juga. Penegakan hukum Polandia bekerja sama dengan tim analisis 3D Portugis dan Amerika serta pakar DNA untuk menentukan bahwa kulit tersebut milik Katarzyna yang telah hilang. Mereka menyebut nama kasus itu sebagai pembunuhan yang mengerikan dan pemburuan yang sadis.
Singkat cerita, detektif menentukan Katarzyna telah dipukuli, disiksa, dan kemudian dikuliti hidup-hidup. Katarzyna juga rupanya sempat disekap selama beberapa waktu karena ada tanda-tanda kaki kanannya telah diikat kepada sesuatu. Dan selama ditawan, ia pun sepertinya diberi obat bius agar tidak melakukan perlawanan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dipastikan kematian Katarzyna tidak berlangsung dengan cepat. Pembunuhnya telah memperpanjang kematiannya dengan tindakan yang sangat menyiksa. Pertama-tama ia dipukul, lalu leher, ketiak, dan selangkangannya disayat dengan pisau hingga akhirnya ia meninggal karena kehabisan darah. Kemudian setelah itu kulitnya dikuliti dengan sangat presisi. Awalnya polisi tidak memiliki petunjuk dalam kasus pembunuhan Katarzyna, namun mereka tidak menghentikan upaya penyelidikan. Salah satu strateginya adalah menyelidiki kejahatan yang tidak terkait tetapi menunjukkan kemiripan dengan pembunuhannya Katarzyna. Salah satu kasus yang mirip yang mereka selidiki adalah ketika seorang pria membunuh dan menguliti ayahnya. Namun sayangnya petunjuk ini pun tidak membuahkan hasil. Sayangnya kasus ini sempat ditutup untuk sementara waktu. Namun kemudian dibuka kembali dengan bantuan dari FBI yang memberikan profil tentang calon pembunuhnya. Profil tersebut menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah seorang yang sangat sadis yang menikmati pelecehan terhadap wanita dan kemungkinan besar adalah seorang terpidana sebelumnya. Berdasarkan pemukulan brutal yang diterima Katarzyna, kemungkinan besar si pembunuh mempelajari seni bela diri. Pada akhir tahun 2017, polisi menerima surat yang menyebutkan nama pembunuhnya adalah Robert Jędrzejewski, seorang pria berusia 52 tahun. Nah, si Robert ini adalah orang yang berkepentingan dalam penyelidikan awal, tetapi sayangnya tidak cukup bukti untuk menghukumnya. Saat itu surat tersebut memberikan bukti yang dibutuhkan polisi. Ketika mereka menggeledah rumahnya, mereka menemukan darah Katarzyna masih menempel di cermin kamar mandinya. Akhirnya Robert pun ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2017. Si Robert cocok dengan profil psikologi seseorang yang melakukan pembunuhan keji seperti ini. Dia sangat terlatih dalam seni bela diri dan ia memiliki sejarah dalam pelecehan seksual. Dia dikenal sebagai anak yang sadis sejak kecil. Dia juga pernah ketahuan menganiaya kucing dan anjing. Nah, si Robert sebelumnya bekerja di Institut Zoologi, tetapi ia dipecat setelah banyak hewan yang dirawatnya ditemukan terbunuh. Di Institut Zoologi tersebut, ia belajar cara menguliti mamalia. Robert juga menunjukkan perilaku yang mencurigakan seperti memata-matai tetangganya, dan ia juga sering mengunjungi makam Katarzyna. Polisi juga menemukan jurnal di rumahnya si Robert, yaitu yang menggambarkan pembunuhan Katarzyna secara detail. Robert akhirnya didakwa dengan pembunuhan berat dan persidangannya dimulai pada September 2019. Meskipun ia bersikeras saat itu tidak mengenal Katarzyna, bukti-bukti kuat termasuk catatan jurnal yang menggambarkan pembunuhan Katarzyna mengarah pada kesalahannya. Hingga tahun 2023, Robert masih menjalani hukuman penjara atas kejahatannya. Ya guys, jadi itulah kasus pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Polandia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum.